Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Dananjaya Saputra, Nani Rarastioningrum, dan Ahmad Fauzan untuk mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Di sini kami mengambil judul Sistem Informasi Keuangan Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang. Latar belakang kami mengambil Sistem Informasi Keuangan adalah karena kesulitan saat membuat laporan keuangan dan penyajian sering terlambat. Pelayanan kepada mahasiswa terkadang menimbulkan informasi yang kurang akurat, dan tujuannya membangun sebuah sistem informasi keuangan yang berbasis komputerisasi, aplikasi web untuk mengatasi masalah pengelolaan keuangan. Tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas informasi keuangan kepada mahasiswa serta dapat memberikan pelaporan kepada yayasan dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Lokasi proyek berada di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang di Jalan Brigjen Katamso nomor 92, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan yang kami hadapi yaitu pembuatan laporan keuangan sering terlambat dan kurang akurat, serta pelayanan kepada mahasiswa tidak jarang menimbulkan kesalahan informasi. Selain itu, ada juga permasalahan bahwa sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan masih menggunakan sistem manual, yaitu menggunakan buku besar untuk pencatatan dan menggunakan Microsoft Excel untuk pelaporan. Solusi yang kami ajukan menggunakan sistem komputerisasi berbasis aplikasi web yang kami beri nama Sistem Informasi Manajemen Keuangan atau SIMKEU. Sistem informasi keuangan ini terintegrasi dengan proses bisnis sistem yang sudah ada, memiliki interface yang user friendly serta bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Untuk rencana pengembangan sistem akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Dananjaya Saputra. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang requirement analysis atau analisis kebutuhan. Pertama dimulai dari kebutuhan fungsional. Yang pertama ada administrator, itu sebagai manajemen user dan hak aksesnya. Kemudian yang kedua ada kasubag keuangan, menginput data master mahasiswa. Kemudian yang terakhir ada mahasiswa. Mahasiswa melihat histori pembayaran semua jenis biaya kuliah yang dikelompokkan berdasarkan semester dan tahun akademik. Kebutuhan non-fungsional terdiri dari yang pertama kebutuhan pengguna atau pemakai, yaitu administrator sebagai manajemen user tadi. Kemudian kasubag keuangan menginput mahasiswa sekaligus biaya kuliah yang dibayar mahasiswa. Kemudian mahasiswa untuk melihat histori pembayaran. Kemudian yang kedua kebutuhan data, khususnya data input. Yang pertama data mahasiswa, yang kedua data rincian biaya kuliah, kemudian yang ketiga data slip setoran bayaran mahasiswa. Selanjutnya kebutuhan proses. Yang pertama proses input data master mahasiswa dan data biaya kuliah. Yang kedua proses pembayaran. Yang ketiga proses buat laporan. Kemudian yang keempat kebutuhan informasi atau output, terdiri dari laporan pembayaran biaya kuliah, kemudian histori pembayaran biaya kuliah per mahasiswa. Kemudian yang kelima kebutuhan software, terdiri dari sistem operasi Microsoft Windows atau Linux, web browser, dan database manajemen sistem MySQL Server. Selanjutnya kebutuhan hardware, terdiri dari komputer PC atau laptop sebanyak 1 set, kemudian printer, juga ada jaringan internet, dan kemudian ada komputer server atau bisa juga menggunakan web hosting. Kemudian yang terakhir kebutuhan bahasa pemrograman sistem, menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, JavaScript, dan HTML. Kemudian analisis requirement operasional atau operasional. Yang pertama ada sistem dapat berjalan pada seluruh web browser dan dapat diakses melalui halaman web pada perangkat bergerak atau mobile.
Kemudian sistem dapat diakses baik pada jaringan kampus maupun di luar kampus. Kemudian ada analisis security atau keamanan sistem, terdiri dari sistem dilengkapi dengan fitur login, backup data berkala, penyimpanan data log atau history, dan pembatasan menu tertentu setiap kategori user. Kemudian tentang performance atau kinerja, di mana sistem akan dijalankan secepat mungkin saat ditampilkan ke pengguna. Kemudian kultural atau politik. Kebijakan kampus mengatakan bahwa peralatan komputer akan menggunakan merek branded seperti Lenovo, Asus, dan lain-lain untuk proyek SIMKEO ini. Kemudian sistem segera mungkin akan dilindungi oleh undang-undang dengan membuat lisensi hak cipta di Kemenkumham. Kemudian selanjutnya ada user interface dan user experience yang friendly untuk kemudahan dan kenyamanan pengguna sebagai pengguna sistem. Dengan memanfaatkan teknologi responsive design, sistem dapat ditampilkan di berbagai layar komputer. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai business process modeling. Business process modeling menggambarkan suatu business process diagram yang mana didasarkan pada teknik diagram alur, dirangkai untuk membuat model-model grafis dari operasi-operasi bisnis di mana terdapat aktivitas-aktivitas dan kontrol-kontrol alur yang mendefinisikan urutan kerja. Berikut ini adalah penggambaran business process modeling pengembangan sistem informasi manajemen keuangan di kampus SCTI Tanjung Pinang. Yang pertama, proses bisnis pembayaran biaya kuliah. Di sini ada 3 entitas: calon mahasiswa, kemudian Bank BRI, ya, Muamalat, dan juga Kasubag Keuangan. Dimulai dari calon mahasiswa mengisi slip setoran pembayaran biaya kuliah, kemudian menyetor uang dan menyerahkan slip setoran pembayaran biaya kuliah ke teller bank. Kemudian teller bank tersebut menerima setoran uang dan melakukan transaksi pembayaran ke rekening SCTI Tanjung Pinang, rekening tabungan. Kemudian selanjutnya menyerahkan bukti slip setoran pembayaran kepada calon mahasiswa yang melakukan transaksi. Kemudian calon mahasiswa menyerahkan bukti slip setoran pembayaran ke manajemen keuangan. Kemudian diterima oleh Kasubag Keuangan untuk diterima bukti slip setoran. Kemudian selanjutnya input data pembayaran ke sistem menggunakan SIMKEO. Kemudian calon mahasiswa bisa mengecek histori pembayaran melalui sistem. Kemudian proses bisnis pelaporan keuangan pembayaran biaya kuliah. Di sini ada 2 entitas yang berkaitan. Yang pertama ada Kasubag Keuangan memilih seluruh kategori jenis biaya kuliah yang ingin dilaporkan ke sistem. Kemudian mendownload laporan di sistem. Kemudian sistem akan menampilkan laporan pembayaran biaya kuliah. Kemudian Kasubag Keuangan mencetak laporan menggunakan printer dan selanjutnya menyerahkan atau mengirimkan laporan ke yayasan. Kemudian yayasan menerima laporan pembayaran biaya kuliah. Sistem desain global. Pertama ada use case diagram. Di sini ada digambarkan total keseluruhan ada 4 aktor. Calon mahasiswa menyetor setor pembayaran ke bank, kemudian diterima oleh aktor bank. Kemudian calon mahasiswa memberikan bukti slip setoran, dan terakhir menyerahkan bukti slip setoran. Kemudian Kasubag Keuangan menginput pembayaran. Setiap calon mahasiswa atau mahasiswa yang login dan juga Kasubag Keuangan harus melakukan login di sistem, ya. Kemudian calon mahasiswa mengecek histori pembayaran dan Kasubag Keuangan menginput data biaya kuliah dan juga bisa mencetak laporan untuk diserahkan kepada yayasan. Diagram konteks, ya. Diagram konteks pada sistem informasi manajemen keuangan terdiri dari 4 entitas. Yang pertama Kasubag Keuangan. Entitas ini memberikan data biaya kuliah, data pembayaran mahasiswa ke sistem. Kemudian admin menginputkan data user. Kemudian mahasiswa menginputkan data mahasiswa atau data slip setoran bayaran. Output dari sistem ini
kepada entitas mahasiswa itu memberikan informasi histori pembayaran, dan juga output dari sistem ini membuat laporan keuangan bayaran biaya kuliah mahasiswa untuk dilaporkan kepada yayasan. Kemudian selanjutnya ada DFD atau data flow diagram. Dimulai dari proses input data user, dimana inputnya dari entitas admin yaitu data user. Kemudian data user tersebut akan menyimpan datanya ke tabel user. Kemudian proses 2 ada login user. Nah, setiap user yang ingin menggunakan sistem harus melakukan login terlebih dahulu, ya. Kemudian proses 3 input data mahasiswa, dimana inputnya ini yaitu dari Kasubag Keuangan yang menginputkan data mahasiswa. Nah, data mahasiswa tersebut disimpan ke tabel mahasiswa. Kemudian proses 4 input data master biaya kuliah. Nah, entitas Kasubag Keuangan menginputkan data biaya kuliah, kemudian data biaya kuliah disimpan di dalam tabel biaya kuliah. Proses 5 menginput data pembayaran biaya kuliah. Semua jenis pembayaran yang dibayarkan oleh mahasiswa akan diinput pada proses ini. Nah, Kasubag Keuangan menginputkan data pembayaran mahasiswa, kemudian data pembayaran yang telah diinput tadi akan tersimpan ke dalam tabel pembayaran. Kemudian yang keenam ada cetak laporan. Proses ini mengambil data dari tabel pembayaran, kemudian menghasilkan output sebuah laporan keuangan bayaran biaya kuliah untuk didudukan pada entitas yayasan. Kemudian proses 7 login mahasiswa. Untuk mahasiswa yang ingin melihat histori pembayaran harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian yang 8 menampilkan data histori pembayaran. Kemudian selanjutnya ada entity relationship diagram. Di sini ada 3 entitas dan 1 relasi. Yang pertama, entitas mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, telepon, email. Kemudian relasi membayar ada atribut nomor slip, tanggal slip, ID jenis biaya, jumlah bayar. Kemudian entitas biaya kuliah ada ID jenis biaya, nama biaya, dan harga. Kemudian terakhir ada entitas Kasubag Keuangan terdiri dari NIK, nama, dan hak akses. Rencana implementasi. Bahasa pemrograman atau programming rancangan sistem ini dikembangkan dan diimplementasikan dengan bahasa pemrograman web seperti PHP dan skrip lainnya seperti HTML, CSS, JavaScript dengan menggunakan DBeaver sebagai editor kodenya. Kemudian ada database. Implementasi basis data dilakukan dengan menggunakan basis data yang menggunakan DBMS MySQL, dan nama database yang dibangun itu namanya SimKeo. Nah, untuk rencana testing pada proyek ini kami melakukan pengujian program menggunakan black box testing, yaitu dimana melakukan pengujian terhadap interface atau hasil dari running source code yang di running di web browser. Ya, kemudian kita testing setiap tampilan yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, rencana deployment. Tahap awal deployment ini akan dimulai dengan nama SimKeo versi 1. Jika ada revisi bugs atau error, akan dinaikkan menjadi versi 1.1. Dan jika ada penambahan fitur baru sampai 5 fitur, maka akan dinaikkan menjadi versi 2.0 dan seterusnya. Selanjutnya rencana operasional dan maintenance. Nah, pada sistem ini kami akan membuatkan buku manual penggunaan sistem terhadap operator ya, atau user yang akan menggunakan sistem. Kemudian maintenance dilakukan langsung jika ada bugs dan tidak berkala. Jadi setiap ada bugs yang terjadi akan langsung di maintenance, tidak perlu menunggu waktu berapa minggu sekali atau berapa hari sekali atau juga berapa bulan sekali, tapi akan langsung diperbaiki jika ada bugs. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Raras Toningrum. Langkah selanjutnya yang kami susun adalah membuat sebuah
Work Breakdown Structure atau WBS dari Sistem Informasi Keuangan STT Indonesia Tanjung Pinang. WBS ini disusun untuk memudahkan kami dalam melakukan tahapan-tahapan dalam pengerjaan proyek. Tahapan dalam WBS yang pertama adalah investigasi awal yang terdiri atas mengumpulkan data dari bagian keuangan, mengidentifikasi prosedur dan sistem keuangan pada Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang, membuat rumusan Project Charter dari alur proses sistem keuangan pada STTI Tanjung Pinang, serta membuat dokumentasi hasil akhir investigasi awal. Tahap kedua yaitu analisis masalah. Di sini kami menelusuri detail masalah pada sistem keuangan, menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem, dan yang terakhir adalah membuat dokumentasi hasil akhir analisis permasalahan. Tahapan yang ketiga yaitu analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem terdiri atas mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem, menentukan kebutuhan sistem terkait hardware dan software, serta membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan sistem. Tahap yang keempat yaitu desain sistem. Pada desain sistem yang kita lakukan yaitu membuat statement of purpose, event list, dan diagram konteks. Selanjutnya membuat logika proses sistem atau DFD. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu desain logika struktur penyimpanan data atau ERD. Desain fisik struktur penyimpanan data ya atau skema database, dan membuat dokumentasi hasil akhir tahap desain sistem. Tahapan yang kelima yaitu konstruksi. Pertama membuat user interface system, membuat database system, membuat coding proses system, integrasi antara proses sistem, database, dan user interface pada sistem, pengujian sistem, dan membuat dokumentasi hasil akhir pada tahap konstruksi. Tahapan yang keenam yaitu implementasi, pengadaan perangkat pendukung, instalasi sistem, implementasi jaringan sistem, training kepada end user, serta membuat dokumentasi. Dan yang terakhir, tahapan ketujuh yaitu pasca implementasi, maintenance, dan backup, serta recovery. Estimasi anggaran untuk proyek Sistem Informasi Keuangan atau SIMKEU STT Indonesia Tanjung Pinang terdiri atas biaya pengembangan sistem, biaya pengadaan perangkat keras dan instalasi jaringan, serta biaya pengadaan perangkat lunak atau software pendukung. Untuk biaya pengembangan sistem itu terdiri atas investigasi awal, analisis masalah, analisis kebutuhan sistem, desain sistem dan konstruksi, implementasi, serta pemeliharaan yang berjumlah sebesar Rp31.150.000, serta biaya pengadaan perangkat keras, hardware, serta instalasi jaringan sebesar Rp30 juta. Jadi total dari biaya keseluruhan proyek Sistem Informasi Keuangan STT Indonesia Tanjung Pinang sebesar Rp61.150.000. Untuk penjadwalan proyek kita menggunakan Gantt chart. Gantt chart ini kita buat sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam pengerjaan proyek Sistem Informasi Keuangan STT Indonesia Tanjung Pinang. Pada Gantt chart tampak bahwa durasi proyek selama 95 hari atau 19 minggu dengan 5 hari kerja per minggu, sehingga waktu pengerjaan proyek dimulai pada tanggal 12 Juni 2017 dan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2017. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.